Kisah di balik lagu paling ikonik The Beatles, Hey Jude. Lo pernah denger lagu yang awalnya kayak dibuat untuk satu orang, tapi akhirnya nyentuh jutaan orang? Lo pasti udah gak asing lagi sama lagu ini. Hey Jude, Don't Make It Bad. Lagu ini selalu terdengar hangat, menenangkan. Tapi banyak yang gak tahu lagu ini sebenarnya ditulis bukan buat kekasih, tapi buat anak kecil yang ditinggal ayahnya. Lagu ini ditulis Paul McCartney buat anak dari sahabatnya sendiri yang lagi patah hati karena perceraian orang tuanya. Gak banyak yang tahu kisah ini, tapi hari ini lo bakal tahu semuanya. Ini dia, cerita di balik lagu Hey Jude. Tahun 1968, The Beatles lagi gonjang-ganjing. Mereka baru pulang dari India, dari retret spiritual yang katanya malah bikin makin renggang. John Lennon makin deket sama Yoko Ono. Bahkan Yoko mulai ikut campur di sesi-sesi studio. Ringo sempat cabut dari band sebentar. George mulai frustrasi karena lagunya jarang masuk album. Dan Paul, dia jadi semacam perekat terakhir di antara mereka semua. Di tengah semua itu, kabar perceraian John dan Cynthia Lennon muncul. Dan ada satu korban yang sering dilupain, anak mereka, Julian Lennon. Walaupun bukan ayahnya, Paul McCartney punya hubungan yang erat sama Julian. Dia sering main ke rumah Lennon, kadang cuma buat ngobrol sama Julian kecil. Suatu sore, Paul bawa gitar ke halaman belakang rumah Cynthia. Dia mainin Blackbird secara akustik. Julian terpukau, matanya berbinar. Cynthia bilang, Paul datang dengan gitar, duduk di kursi taman, lalu Julian langsung lupa sama masalahnya. Setelah perceraian John dan Cynthia, Paul nyetir sendiri ke rumah mereka buat ngasih dukungan. Di tengah perjalanan itulah, Paul mulai humming, Hey Jules, Don't Make It Bad. Itu awal dari segalanya. Buat Paul, ini bukan cuma lagu. Ini doa. Doa buat seorang anak kecil biar kuat menghadapi dunia yang tiba-tiba berubah. Dari Jules, Paul ganti jadi Jude. Katanya lebih enak disebut dan dinyanyiin. Tapi lirik-lirik lainnya tetap penuh empati. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Banyak yang kira ini lagu cinta. Tapi kalau lo tahu konteksnya, ini lebih dari itu. Ini ajakan buat menerima kenyataan, membuka hati, dan gak larut dalam kesedihan. Take a sad song and make it better. Ajakan untuk ubah kesedihan jadi kekuatan. The minute you let her under your skin, metafora membuka hati, then you begin to make it better. Bukan sekadar merasa lebih baik, tapi bertindak. Paul nulis lagu ini dalam satu hari, tapi maknanya bisa hidup seumur hidup. Rekaman Hey Jude dilakuin di Trident Studios, London, karena di sana mereka bisa pakai teknologi lapat track recorder yang lebih modern dibanding studio EMI biasa. Lagu ini berdurasi lebih dari 7 menit. Waktu itu semua orang di industri musik bilang, gak bakal laku, terlalu panjang buat radio. Tapi The Beatles ngeyel. Mereka percaya sama lagunya. Paul nyanyi live sambil main piano. Satu take, langsung dapat feel-nya. Ending lagu yang panjang, bagian nana-nana. Awalnya kayak iseng, tapi justru jadi bagian paling memorable. Di balik harmoninya, sesi rekaman ini nggak selalu damai. George Harrison sempat mau masukin riff solo di bagian vokal Paul. Paul menolak karena takut mengganggu fokus vokal. George sempat ngamuk dan melempar pick gitar ke sofa. John Lennon ambil sisi Paul, bilang, "It's Paul's song." Dia yang paling ngerti feel-nya. Ringo Starr sebagai mediator datang sambil bilang, "Guys, kita di sini buat bikin musik, bukan bikin perang." Lucunya, John sendiri sempat mengira lagu ini tentang dirinya dan Yoko, tapi Paul nggak pernah bilang gitu. Buat dia, ini lagu khusus buat Julian. Hey Jude, dirilis 26 Agustus 1968, dan langsung meledak. Di AS, lagu ini bertahan di posisi nomor 1 selama 9 minggu. Di Inggris, bertahan 7 minggu di puncak chart. Di Jepang, sempat dipakai iklan mobil loh. Jadi lagu terlama yang pernah jadi hits nomor 1 Billboard saat itu. Video promonya juga legendaris. Direkam di studio dengan penonton yang tiba-tiba ikut nyanyi di bagian akhir. Lagu ini ngebuka era baru buat The Beatles. Mereka udah bukan boy band luku dari Liverpool lagi, tapi seniman sejati.
Cerita kecil tentang bagaimana stasiun radio, khususnya di New York, bereaksi saat pertama kali memutar Hey Jude. Waktu itu standar durasi lagu di radio cuma sekitar 3 menit. Jadi saat DJ di venue muter lagu yang berdurasi lebih dari 7 menit, mereka kaget sekaligus terpukau. Detailnya begini, radio biasanya menyiapkan playlist yang padat dengan lagu singkat. Begitu Hey Jude dimulai, mereka sadar, wah, ini bakal makan banyak slot iklan dan jingle. Saat lagu sampai bagian nana-nana, yang berlangsung beberapa menit, DJ di studio sampai berseru, "What is this? 7 minutes of genius?" Karena mereka nggak pernah mendengar lagu pop sepanjang itu yang bisa tetap menarik pendengar. Ini menekankan betapa revolusionernya Hey Jude bagi industri radio saat itu, membuktikan bahwa lagu dengan durasi tak konvensional bisa sukses besar. Julian Lennon bilang dia baru tahu lagu ini buat dia. Pas udah remaja. Dia bilang, Paul lebih sering hadir bawa waktu kecil dibanding bokap gue sendiri. Tahun 1995 dalam wawancara, Julian cerita, rasanya seperti menerima surat dari masa lalu yang mengatakan bahwa aku penting. Sampai sekarang, Julian kadang membawakan Hey Jude di konsernya sebagai penghormatan sekaligus pelukan dari masa lalu. Itu kayak warisan atau pelukan dari masa lalu. Hey Jude bukan cuma lagu. Ini adalah bentuk kepedulian dalam wujud musik. Lagu yang ngingetin kita buat kuat, buat nerima kenyataan, dan buat bikin suatu kesedihan berubah jadi kekuatan. Share pengalaman lo. Lagu apa yang pernah jadi pelukan di saat susah? Komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya di Insight in Music karena setiap lagu legendaris selalu ada cerita yang layak diceritain.